Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini satu kabar terbaru yang perlu teman-teman ketahui, berikut informasinya. Nah, teman-teman, informasinya pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2, ada kode R4 lulus, banyak R2 yang gagal. Dan untuk selengkapnya mengenai kabar ini, teman-teman, mari kita ikutin bersama ya mengenai hasil pengumuman seleksi P3K tahap kedua yang informasinya dimuat media nasional jpnn.com, dan informasinya teman-teman merupakan informasi terbaru. Mari kita ikutin informasinya. jpnn.com Jakarta, pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 di semua instansi memberikan penjelasan mengenai makna kode-kode di kolom keterangan. Para honorer peserta seleksi tentunya sudah paham makna kode-kode di pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Penentuan kelulusan menggunakan mekanisme perankingan dengan menempatkan peserta prioritas pada posisi atas. Kode R2 yaitu honorer K2, R3 honorer database BKN, R3B honorer database BKN peserta seleksi P3K tahap 2 menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Kode R4 adalah peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024. Diketahui hingga 20 Juni baru segelintir instansi pusat dan daerah yang sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2, salah satunya pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Nah, teman-teman, apakah Anda sudah menerima ya atau mengetahui pengumuman kelulusannya? Para honorer di daerah lain yang instansinya belum mengumumkan hasil seleksi, tidak salahnya mengunjungi situs resmi BKPSDM Pemkot Depok untuk mendapatkan gambaran mengenai mekanisme penentuan kelulusan. Jadi untuk memperoleh pengumuman ini, teman-teman, bisa melalui website SSCSN BKN dan atau juga langsung mengunjungi website instansi masing-masing ya. Perlu diketahui juga bahwa yang diumumkan ya pemerintah Kota Depok baru hasil seleksi P3K 2024 tahap 2 formasi teknis. Pada semua formasi jabatan yang terdapat peserta berstatus honorer K2, peserta dengan kode R2 itu menempati posisi teratas. Sebagai contoh, pada jabatan pengadministrasian perkantoran di pemerintah Kota Depok dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 3.295 orang, 101 diantaranya R2, namun lowongan formasi pada jabatan tersebut hanya satu kursi. Jadi melalui kabar ini disampaikan teman-teman yang banyak lolos itu di pemerintah Kota Depok adalah kode R2, namun formasi untuk itu tidak banyak. Pada tabel perankingan nomor 1 hingga 101 ditempati peserta R2, lantaran hanya tersedia satu lowongan formasi, maka hanya R2 posisi teratas yang mendapatkan kode R2-L. Artinya, satu orang honorer K2 yang lulus seleksi. Adapun honorer K2 yang berada di peringkat 2 hingga 101 tidak kebagian formasi alias tidak lulus. Jadi teman-teman, walaupun mungkin nilainya besar, perankingannya di atas, namun karena keterbatasan formasi tentu teman-teman tetap dinyatakan tidak lolos. Namun jangan khawatir teman-teman, karena memang setelah ini ada kebijakan optimalisasi. Semoga nantinya melalui kebijakan optimalisasi yang akan dilakukan, teman-teman bisa tertampung menjadi P3K penuh waktu. Dengan demikian, pada jabatan pengadministrasian perkantoran di pemerintah Kota Depok, ada 100 orang honorer K2 yang gagal seleksi P3K 2024 tahap 2. Dan melalui informasinya teman-teman bahwa honorer K2 ini menjadi prioritas dalam kebijakan optimalisasi.
Ribuan R3 yang menempati ranking 102 dan seterusnya disusul R4 dipastikan tidak mendapatkan formasi, berapapun nilai hasil tes kompetensi yang diraih. Namun bukan berarti tidak ada R4 yang lolos seleksi. Sebagai contoh, pada jabatan Pranata Komputer Ahli pertama di Pemkot Depok. Jabatan tersebut menyediakan 2 lowongan formasi, peserta seleksi ada 3 orang, yang 1 absen alias tidak hadir saat tes kompetensi. Pada tabel perankingan, peringkat 1 dan 2 yang keduanya merupakan R4 dinyatakan lulus dengan kode R4-L. Peserta peringkat 3 mendapat kode TH, tidak hadir. Bagaimana dengan nasib ribuan honorer yang tidak lulus P3K tahap 2? Nah, teman-teman, informasinya bahwa setelah pengumuman kelulusan P3K tahap kedua ini, pemerintah akan melakukan kebijakan optimalisasi dan semoga teman-teman yang tidak lolos nantinya akan masuk ke dalam kebijakan optimalisasi ini. Dan bila pun tidak, ya, teman-teman tetap diangkat menjadi ASN dengan status P3K paruh waktu, yang mana kita ketahui bahwa P3K paruh waktu ini ada kemungkinan besar untuk dapat beralih status menjadi P3K penuh waktu. Hanya memang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut dan semoga dalam waktu dekat akan ada kejelasan. Dan teman-teman, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.